Selamat datang di Unsrat Podcast, media yang memberikan informasi up to date seputaran dunia pendidikan, pengajaran, penelitian, pengembangan, dan pengabdian kepada masyarakat dalam kegiatan di lingkup kampus Universitas Samratulangi sebagai universitas yang unggul dan berbudaya. Kepada para penonton, semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Hai, selamat ketemu kembali dalam Unsrat Podcast keempat. Dan kali ini kita akan membahas mengenai topik yang sangat hangat dibicarakan bukan hanya oleh mahasiswa tetapi oleh masyarakat awam, terutama di masa pandemi ini berkaitan dengan kegiatan akademik universitas dan kampus-kampus yang ada, yaitu mengenai kuliah kerja terpadu. Pada kesempatan ini, topik KKT akan dibahas bersama dengan para narasumber yang sudah sangat profesional tentunya dalam topik ini, namun tentu juga boleh bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dan juga banyak hal berkaitan dengan KKT. Baiklah, langsung saja kita sudah ditemani dengan dua narasumber. Hari ini ada Profesor Dr. Insinyur Charles Kaunang MS. Beliau adalah Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Universitas Samratulangi. Dan narasumber kita kedua yaitu Dr. Insinyur Rignolda Jamaluddin MSc. Beliau sudah sangat berpengalaman karena saat ini dan juga beberapa saat sebelumnya beliau menjabat sebagai koordinator pusat KKT di Universitas Samratulangi. Dengan keberadaan narasumber ini, kita sudah bisa memprediksi bahwa pertanyaan atau informasi seputar KKT akan dapat kita peroleh dengan komprehensif. Oke, terima kasih untuk kehadiran Prof. Charles dan Ner Oda, panggilan kita untuk Unsrat Podcast hari ini. Kita langsung saja dengan pertanyaan untuk narasumber. Pertama tentu kalau kita bicara sesuatu kita akan mulai dengan definisi. Sebenarnya kita mau cari tahu sebenarnya apa itu KKT, terutama KKT di masa pandemi ini. Baik, terima kasih dokter. KKT, saya bercerita dulu sebelumnya ya. KKT dulunya KKN ya. Dulunya KKN Universitas Gajah Mada, Universitas Hasanuddin dan Universitas Andalas bertiga ini yang pertama kali mengangkat KKN. Dirjen Dikti lalu menetapkan untuk berlangsung di seluruh Indonesia. Jadi sejarahnya begitu. Jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 mengenai Undang-Undang mengenai perguruan tinggi, dia tetap eksis sampai sekarang. Dan oleh Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan itu ditetapkan sampai saat ini. Nah, berkembang setelah itu di Unsrat itu ada perubahan-perubahan dari KKN menjadi KKT. Oke. Ya, Ner Oda sudah sangat berpengalaman dalam urusan KKT ini. Jadi KKN yang saya lalui dulu sebenarnya dalam kalau bilang levelnya sama ya dengan KKT sekarang. Baik, terima kasih. Jadi saya kira dalam ini yang menarik di Unsrat dan semestinya memang seperti itu, bahwa dalam sistem pendidikan modern, sebuah sistem pendidikan itu kan mesti dinamis ya, adaptif. Ya. KKN atau KKT kalau di Unsrat sekarang ini adalah suatu model yang diintroduksi ke dalam sistem pendidikan bahkan kurikuler yang sebenarnya menjadi tipikal untuk Indonesia ya. Kita nggak akan dapat itu di luar negeri. Kenapa? Karena dalam sistem pendidikan kita di negara kita keterlibatan pendidikan tinggi itu diintegrasikan dalam pembangunan. Itulah kemudian pada masa tahun 71 itu di Unsrat kemudian membuat komitmen pertama kali karena sebelumnya UGM sudah memulai. Nah, tetapi sekali lagi bahwa pada akhirnya KKT adalah bagian dari sistem kurikulum kita dan itu adalah kurikuler, suatu kegiatan terprogram yang harus dilakukan dalam satu kurun waktu tertentu dan sifatnya adalah wajib. Oke, nah dari KKN terus ke KKT,
di masa pandemi ini kan kegiatan akademik berubah total, tapi bukan berarti berhenti. Kegiatan-kegiatan di kampus tetap berjalan. Khusus KKT ini, apakah ada perbedaan waktu KKT masa sebelum pandemi dan saat sekarang pada saat pandemi? Ya, sejak adanya pandemi ini, ya tentunya Unsrat juga menyesuaikan dengan akademik yang ada berlangsung di Unsrat melalui R1. Jadi kami melakukan secara daring demi keamanan mahasiswa dan juga untuk tempat yang kita tuju. Jadi mahasiswa melakukan kegiatan itu dari lokasi masing-masing. Ya, gitu. Jadi tapi tidak menutup kemungkinan kalau ini situasinya sudah aman, sudah berubah untuk kegiatan KKT berikut sudah bisa secara luring. Bahkan ada beberapa perguruan tinggi yang saat ini memang sudah mengadakan kombinasi antara luring dan daring. KKT daring dimulai pada periode Maret-April di KKT 123, berarti kita sekarang sudah 123, 24, 25, 26, sudah periode KKT keempat, tetap dalam daring karena 1 tahun kita 3 kali KKT. Pertanyaan yang betul-betul kami olah dengan baik terkait dengan we can do daring, gitu. Jadi dengan segala infrastruktur pendukung, kita kuatin semua seluruh fasilitas. Tapi saat bersamaan kemudian kita bertanya soal quality, karena kalau KKT 123 kita jujur di awal penuh was-was ya, karena semua kita kan masih shocking ya dengan keadaan pandemi. Tetapi secara fasilitas kita udah siap. Kita Zoom kita udah kita siapin dengan baik, kemudian mekanisme administrasi hubungan antara dosen mahasiswa jalan, begitu juga koordinasi lapangan. Akhirnya kemudian ya sudah kita letakkan, agar dia berkualitas kita letakkan topik atau temanya. Ya. Jadi berdasarkan evaluasi kita bahwa Unsrat punya kapasitas untuk berkontribusi pada pencegahan COVID, edukasi COVID pada masyarakat, apalagi kita semua memang dalam situasi itu, dan itu sangat dibutuhkan. Oleh karena itu yang paling tepat dalam situasi pandemi kuliah daring adalah kita mengambil tema COVID-19 yang kemudian pertahapan sampai yang angkatan keempat di periode daring KKT ini kita terus adaptif terhadap situasi COVID. Jadi saya kira kalau bicara kualitas dengan situasi justru kita dengan broadcast yang berkaitan COVID ini ada, justru lebih cocok kita ambil tema seperti itu. Benar. Jadi temanya yang kita mobilize untuk kemudian menjaga kualitas dari KKT. Nah, Prof, saya kembali ke Prof Charles. Ini berkaitan dengan prosedur seorang mahasiswa kalau mau mulai program KKT-nya. Seperti apa, Prof? Pada tahapan apa seorang mahasiswa ini dapat mengambil program KKT atau pertanyaan pertama, apakah wajib kalau di Unsrat, apakah wajib KKT ini, Prof? Ya, terima kasih dokter. Wajib bagi mahasiswa S1. Ya, wajib untuk mengontrak mata kuliah KKT ini. Ini mata kuliah ya, kadang-kadang mahasiswa berpikir KKT ini adalah mata kuliah yang ada SKS-nya. Biasanya dikontrak pada semester berapa, Prof? Atau ada syarat berapa jumlah SKS yang sudah terpenuhi sebelumnya? Ya, biasanya 110 ya, 110 dia mencapai 110. Iya. Jadi sekitar semester 6 semester 7 sudah bisa. Terus prosedurnya seperti apa? Mungkin boleh dijelaskan, Prof? Baik, terima kasih. Ini kita untung sudah punya Inspire ya. Jadi segala sesuatu mahasiswa bisa mengikuti di pengumuman apa semua dari Inspire. Jadi pendaftaran pun melalui Inspire. Jadi kalau mahasiswa jelas-jelas dia masih kadang-kadang kan hanya coba-coba, masih 105 atau 107, nah itu ketahuan. Nah, bagian dari seorang mahasiswa mau mengikuti KKT, apakah ada pembiayaan khusus untuk itu, Benar Oda? Kalau soal biaya kan kita berbicara regulasi dan kebijakan.
Sebenarnya regulasinya kalau kita lihat peraturan terkait UKT, jadi sebenarnya pelaksanaan KKT, KKN, penelitian akhir mahasiswa itu dalam aturan mengatur soal UKT itu bisa dibebankan ke mahasiswa. Tetapi Unsrat ternyata memiliki kebijakan tersendiri terkait KKT. Unsrat melihat dan meletakkan KKT begitu penting di dalam kurikulum dia maupun di dalam pencapaian pendidikan. Buktinya sampai hari ini sejak periode keluarnya aturan UKT tidak lagi dibebankan apa-apa kepada mahasiswa. Satu hal yang menjadi terobosan Unsrat kalau saya bandingkan juga dengan kampus lain, yaitu Unsrat membebaskan biaya itu, bahkan mengeluarkan uang untuk mensupport KKT agar dampaknya lebih luas. Artinya dari segi regulasi sebenarnya dibenarkan kalau harus mahasiswa membayar, tetapi kebijakan Unsrat justru meletakkan mahasiswa tak perlu dibebani oleh. Bagus sekali. Mungkin sebelum kita lanjut, tadi ada disebutkan oleh Prof. Charles dan Ner Oda mengenai Inspire. Inspire ini adalah sistem informasi utama sekarang yang dijalankan di kampus Universitas Samratulangi yang mengatur semua terutama berkaitan dengan akademik dan juga kemahasiswaan. Jadi kalau warga Unsrat terutama mahasiswa mau mencari informasi mengenai kuliah atau hal yang berkaitan dengan akademik ataupun kemahasiswaan itu semua lewat Inspire. Di kampus Unsrat memang kita bersyukur karena banyak sekali kemajuan yang sudah diadakan, tapi terutama kemajuan di bidang teknologi informasi yang ternyata ini jadi kunci Unsrat bisa survive di masa pandemi ini. Mungkin di kampus Anda masing-masing punya sistem yang berbeda dan di Unsrat kita punya yang namanya Inspire. Kita lanjut. Kalau tadi sudah disebutkan betul KKT daring, kemudian dilaksanakan di lokasi masing-masing. Tapi saya sendiri masih terngiang-ngiang dengan masa KKN saya dulu, yaitu kita turun lapangan, kemudian berbulan-bulan ada di lokasi. Nah, untuk yang KKT daring ini apakah boleh di rumahnya? Tadi sudah memang disebutkan di lokasi, tapi apakah harus di rumahnya atau di lokasi tertentu? Bagaimana Ner Oda? Ya, saya kira KKT kita bolehlah bernostalgia dengan suatu proses lama, tetapi sekali lagi kehidupan sosial, kehidupan ekonomi, kehidupan keseluruhan masyarakat itu berkembang. Nah, dalam situasi daring kita buat mahasiswa tetap asik. Itu seperti apa dia? Contoh misalnya, yang dimaksud daring di sini kan sebenarnya kita masih coba letakkan dia dalam konteks mahasiswa tidak berada dalam resiko, tidak pula mahasiswa menimbulkan resiko di tengah masyarakat. Oleh karena itu strategi pertama kita adalah kemudian coba kalian tentukan sebenarnya di tempat mana kalian akan ber-KKT yang paling asik. Ada yang tidak domisilinya, tetapi dia memutuskan dia berada di mana ketika KKT. Kenapa? Karena sistem pembimbingannya kan daring. Nah, bagaimana kalau dia kasihan nggak ada jaringan atau payah? Nah, maka dia kemudian cenderung, kalau begitu kita dari desa ini kita di kecamatan aja. Kebetulan ada keluarga di sana, bla bla. Nah, oleh karena itu kita agak fleksibel kemarin ketika di Google Form pertama mereka meletakkan informasi domisili berdasarkan KTP, kita coba beri kesempatan kedua dan ketiga. Tolong, yang dimaksud dengan lokasi ber-KKT adalah lokasi di mana you berada dengan segala pertimbangan pada saat KKT dilaksanakan. Supaya pertimbangannya bisa teknis, enak atau tidak enak, accessibility, macam-macam. Kan dalam peraturan akademik kita di luar dari adanya pandemi ini yang umum adalah KKT bisa dijalankan dikelola oleh LPPM bla bla dengan KKT reguler atau khusus.
Mungkin tadi yang tidak tersinggung adalah soal dihadirkannya KKT khusus. Jujur KKT khusus kami memperjuangkan itu. Kenapa? Karena tidak semua mahasiswa itu dalam kondisi yang sama. Ini KKT khusus di masa pandemi ini atau termasuk regular? di pandemi juga muncul dia. Termasuk muncul daring but khusus. Contoh, daring khusus itu gini misalnya, yang bersangkutan itu kerja. Kan kita punya mahasiswa yang polis misalnya, dia nggak boleh tinggalkan tugasnya. Oleh karena itu ya sudah, kalau begitu kita bikin posko, misalnya posko Polda. Bahkan ada mahasiswa yang punya keterbatasan secara fisik. Maka disitulah KKT itu menurut saya memang amat sangat penting hadir. Yaitu bukan persoalan berapa besar dia bisa berkontribusi dalam tim, tetapi bagaimana tim bisa mendorong dia menjadi mahasiswa yang sukses, termasuk dalam ber-KKT. Dan itu adalah menurut saya keberhasilan KKT dalam konteks soft skill kita ya, yang kita coba kuatkan. Percuma bagi kami pelaksana, percuma secara filosofi anak-anak kita pintarkan, tapi secara karakter mereka lemah. Jadi KKT juga ingin membina itu dengan baik. Apakah seorang peserta KKT itu harus membuat laporan atau mungkin ada ujian akhir mungkin, supaya kan tadi kan disebutkan ini bagian dari mata kuliah. Untuk mendapatkan nilai akhir KKT itu harus apa yang dibuat oleh seorang mahasiswa? Jadi ada bagian penilaian yang masuk pada penilaian individual. Oleh karena itu setiap mahasiswa ada laporan hariannya. Tergambar di situ sebenarnya setiap hari dia bikin apa. Kemudian dinilai oleh pembimbing dan pengawas. Kemudian pada akhirnya mereka harus mengakumulasikan seluruh rencana kegiatan yang mereka berhasil laksanakan menjadi sebuah laporan yang readable dan useful. Jadi dia bisa terbaca dan berguna. Jadi sebenarnya KKT cukup komprehensif sebenarnya membina mahasiswa, gaya nulis, cara nulis yang benar, jujur menulis, dan melaporkan laporan. Saya kira itu sudah mereka dipersiapkan untuk itu. Mudah-mudahan mahasiswa happy juga dalam membuat laporan. Karena bikin laporan mesti happy juga. Begitu. Saya kira itu. Nah, Prof, pertanyaan selanjutnya, sepanjang KKT dilaksanakan oleh Unstrat, khususnya untuk KKT masa pandemi ini, kira-kira apa saja kendala mungkin yang ditemukan, baik dari penyelenggaranya sendiri, LPPM, Unstrat, ataupun termasuk dari pihak dosen, dan kendala dari mahasiswa yang ditemukan selama ini? Kalau untuk masalah sebenarnya ada-ada saja sih untuk kita sebagai tim pembimbing ya, menghadapi mahasiswa yang 1001 macam karakter ya. Jadi tadi betul apa yang disampaikan Dr. Oda. Jadi sebenarnya mahasiswa itu bagaimana kemampuan dia untuk bisa beradaptasi, bersosialisasi. Jadi karakter itu penting sekali, karena itu nanti perubahan seperti dokter bilang tadi, dia nanti setelah nanti ke masyarakat. Nah, ini bagaimana dia sudah diuji di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah kelompok yang paling kecil. Kalau dia mampu untuk bisa beradaptasi dengan baik, dia mampu menempatkan diri, membawa diri, berarti dia menjadi sosok yang sudah untuk ke depan dia menjadi diharapkan menjadi manusia atau mahasiswa yang sukses ya, sukses. Pembicaraan yang sangat menarik ini, mungkin ada pertanyaan ini dari banyak mahasiswa berkaitan dengan perkuliahan mereka, karena mahasiswa-mahasiswa terutama yang akan ber-KKT tadi kan kita sudah tahu mereka yang semester 7, semester 8, semester 6 lah ke atas, yang sudah tidak lama lagi mendapatkan gelar sarjana. Nah, banyak mahasiswa kita ataupun juga mahasiswa di luar sana itu banyak yang masih jomblo pada sudah ujung perkuliahan. Nah, banyak yang bertanya, apakah pada waktu masa KKT ada peluang untuk mendapatkan jodoh? Nah, ini Prof yang tepat. Silakan. Mungkin berdasarkan data empirik selama menjalankan program KKT, atau mungkin pengalaman pribadi mungkin. Silakan.
Ini ini ya. Tadi pagi saya dapat undangan untuk pernikahan besok. Saya tanya, wah, semua kawin Kang? Oh iya. Ini ketemu waktu KKT. KKT 1, 2 berapa itu Bang. Jadi mereka jodoh ketemu di dia bilang. Hebat, saya bilang. Ini memang kita kalau ber-KKT apalagi secara luring, kan waktu itu masih luring itu kan ada interaksi ya. Berinteraksi di dalam itu ya. Pasti ya sebagai yang jomblo-jomblo itu bisa terjadi ya. Ini kan positif ya. Interaksi yang positif ya. Itu tentunya ada batas-batasnya. Jadi jawaban singkatnya ada potensi untuk mendapatkan dan menemukan jodoh. Ya, KKT ujian sebenarnya bagi mahasiswa jomblo ataupun yang tidak jomblo. Jadi KKT itu saya ingin titipkan pesan bahwa ini adalah bagian dari ujian menguji hubungan. Gitu. Jadi termasuk yang sudah punya pasangan juga? Iya, jangan terlalu yakin, bisa terus, bisa putus di KKT dan terlalu banyak fakta itu. Ya. KKT sekali lagi ini adalah mata kuliah, jadi ada masih tetap proses belajar di sana ada. Dan kepada calon mahasiswa yang akan ber-KKT, ya saya ingatkan kembali ya, keberhasilan itu pandai-pandailah membawa diri. Jadi ini karakter ini setiap orang harus punya karakter yang baik ya. Kemudian dia harus mampu untuk bisa berkolaborasi dengan sesama teman ya. Nanti juga berkolaborasi dengan pemerintah setempat, dengan masyarakat setempat nantinya kalau dia sudah luring ya. Dan ini karakter-karakter yang nggak bagus itu ya, yang mau egois nanti akan belajar di sana bagaimana kehidupan ber-KKT itu kalian akan asik lah pokoknya ya. Jadi akan terkikis dengan sendirinya, dan mudah-mudahan setelah selesai itu iya ya, ini KKT ini begini ya. Jadi banyak hal yang bisa didapati dari ber-KKT, dan ini memori ini tidak akan lupa ya. Setelah selesai ber-KKT tidak akan lupa. Sampai sekarang malah kita yang sudah, teman-teman kita yang selama ber-KKT itu selalu ada hubungan yang baik. Ini contoh bahwa itu KKT itu sudah berhasil dalam tanda kutip ya. Terima kasih banyak Prof. Dari Mner Oda, silahkan Mner. Soal KKT, kami sebagai koordinator, sebagai dosen Unsrat dan institusi siap melayani bagi mahasiswa, dan Unsrat punya komitmen kuat untuk hadir di tengah masyarakat pembangunan ini. Dan sekali lagi, secara teknis, secara sumber daya manusia, kami siap dan kami punya komitmen besar. Terima kasih. Demikianlah perbincangan kita mengenai kuliah kerja terpadu, dan kita sudah banyak mendapatkan informasi dari kedua narasumber kita. Untuk itu saya menyampaikan banyak terima kasih kepada Prof. Charles dan juga Mner Oda untuk waktu dan informasi yang boleh dibagikan bagi kita semua. Semoga pembahasan kita boleh bermanfaat untuk Anda dan semua pemirsa, dan kita boleh mendapatkan informasi bahwa KKT walaupun di masa pandemi ini tetap berjalan dengan baik dan tetap terjaga kualitasnya, dan terutama sebagai mahasiswa, sebagai warga kampus, kita tetap bisa menjadi bagian dan memberikan sumbangsi untuk masyarakat, terutama dalam menanggulangi wabah COVID-19 ini. Untuk hal-hal yang mungkin tidak berkenan selama pembahasan ini mohon dimaafkan, dan sampai ketemu di Unsrat Podcast berikutnya. Salam sehat, tetap semangat. Hai, terima kasih sudah menyaksikan Unsrat Podcast. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, serta share ke seluruh sosial media yang kalian punya ya. Silakan klik tombol notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari Unsrat Podcast. Unsrat, universitas yang unggul dan berbudaya.